Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamba Allah yang dhaif lagi fakir Abdul Somad mendengar hadis pertama dari pertemuan beliau dari Kiai Syekh Ahmad Marwazi bin Siddiq Al-Batawi. Kiai Syekh Ahmad Marwazi bin Siddiq Al-Batawi Al-Makki mendengar hadis pertama dari Syekh Muhammad Yasin, ahli sanad dunia. Sedangkan yang kedua dari ahli hadis dari Maroko, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dan Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari mendengar hadis yang pertama dari Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi. Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi mendengar hadis yang pertama dari Sayyid Ahmad Al-Barzanji. Sayyid Ahmad Al-Barzanji mendengar hadis yang pertama dari Sayyid Ismail bin Zain Al-Abidin Al-Barzanji, ayah kandungnya. Mendengar hadis pertama dari muhaddis kota Madinah, Syekh Salih Al-Fulani. Syekh Salih Al-Fulani mendengar hadis yang pertama dari gurunya Imam Syamsuddin Muhammad Al-Maghribi Al-Madani. Syekh Syamsuddin Muhammad Al-Maghribi Al-Madani mendengar hadis yang pertama dari gurunya ahli sanad Musnid Hijaz Makkah Madinah, Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Makki. Syekh Imam Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Makki mendengar hadis yang pertama dari gurunya ahli sanad Mesir, Syamsuddin Muhammad bin Alauddin Al-Babili Al-Misri. Mendengar hadis yang pertama dari gurunya Syekh Salim bin Muhammad As-Sanhuri Al-Maliki. Syekh Salim bin Muhammad As-Sanhuri Al-Maliki mendengar hadis yang pertama dari gurunya Imam Najmuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti. Mendengar hadis yang pertama dari gurunya Syekhul Islam, imam besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari Asy-Syafi'i. Imam Zakaria Muhammad Al-Ansari Asy-Syafi'i mendengar hadis yang pertama dari gurunya Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Itulah dia Khatimatul Huffaz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mendengar hadis yang pertama dari gurunya Al-Hafiz Zainuddin Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi. Al-Hafiz Al-Iraqi mendengar hadis yang pertama dari gurunya Imam Sadruddin Abdul Fattah Al-Maidumi Al-Hambali. Mendengar hadis yang pertama dari gurunya ahli sanad Mesir Imam Abdul Latif bin Abdul Mun'im Al-Harrani. Imam Abdul Latif bin Abdul Mun'im Al-Harrani mendengar hadis yang pertama dari gurunya Al-Hafiz Asy-Syahir Abul Faris Al-Ma'ruf Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi mendengar hadis yang pertama dari gurunya Imam Ismail bin Ahmad bin Abdul Malik An-Naisaburi. Imam Ismail bin Ahmad mendengar hadis pertama dari gurunya sekaligus ayahnya Ahmad bin Abdul Malik bin Ali An-Naisaburi yang terkenal masyhur dengan nama Al-Muazzin. Imam Al-Muazzin mendengar hadis yang pertama dari gurunya ahli sanad Naisabur Imam Abu Tahir Muhammad bin Mahmish Az-Zayyadi. Imam Az-Zayyadi mendengar hadis yang pertama dari gurunya Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Yahya Al-Bazzar. Imam Al-Bazzar mendengar hadis yang pertama dari gurunya Syekh Fuqaha Makkah, gurunya para ahli fikih Makkah, Imam Abu Muhammad bin Abdurrahman bin Mishr Al-Hakam Al-Abdi. Imam Al-Abdi mendengar hadis yang pertama dari gurunya Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Imam Sufyan Ibnu Uyainah mendengar hadis yang pertama dari gurunya Amr bin Dinar. Sedangkan Amr bin Dinar tidak lagi hadis yang pertama, tapi dia dengar langsung dari Abu Qabus. Abu Qabus mendengar dari Abdullah bin Amr bin As, As-Sahabi Al-Jalil, sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Sayyidul Awliya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidu Waladi Adam, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dzukhrina Muhammad SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang, yang ada kasih sayang dalam hatinya, itulah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kamu sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit menyayangi kamu. Lihatlah dalam syarahnya, yang di langit itu maksudnya malaikat, bukan Allah duduk di langit di atas arasy. Dengan belajar musalsalat ini, apa yang dapat kita ambil? Pertama, bahwa ada
al-liqa wal mu'asarah bainar rawi wal marwi. Yang pertama yang paling penting, bertemunya antara yang menerima riwayat dengan sumber periwayat. Hai Abdul Somad, dari mana dapat kau hadis ini? Dari Syekh Ahmad Marwazi bin Siddiq Al-Batawi Al-Makki. Bertemukah engkau dengan beliau? Tidak. Berarti putus sanadnya. Oleh sebab itu, syarat Bukhari asyaddu min Muslim, karena Bukhari musri subutul liqa. Sedangkan Muslim mu'asarah ma'a imkan liqa. Nah, oleh sebab itu maka orang yang belajar ini mempraktekkan mustalah hadis, karena banyak orang belajar mustalah hadis tapi tidak. Di Mesir ada namanya Dr. Ala. Dr. Ala ini hebat betul, hebat betul mengkomentar antara Zamalkawi dengan Ahlawi, tapi dia tak bisa main bola. Nah, ini yang terjadi sekarang. Banyak orang belajar ilmu hadis oleh sebab itu. Kenapa? Karena dia tak berjumpa. Akhirnya dia pun berkata waktu sidang munaqasyah, Sahhahul Albani wa wafaqahu Zahabi. Kenapa? Karena dia tak jumpa. Nah, jadi ketika ana terbayang, oh, dari mana ente dapat ini Abdul Somad? Ana dapat ini dari Syekh Ahmad Al-Marwazi bin Siddiq Al-Batawi. Sebelum itu pernah juga kau dapat ini, pernah dari Syekh Muhammad Mahmud Abu Hashim. Sebetulnya sebelum ini pernah kau dengar, pernah dari Syekh Mahmud Said Mamduh, dari Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, dari Syekh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Dari mana kau dengar? 7 jam aku naik sampan, dari Pekanbaru naik mobil 7 jam sampai ke Tembilahan, menyeberang lagi, sampailah ke sebuah pulau namanya Benteng. Di situ berjumpa dengan murid. Jadi artinya apa? Perlunya berjumpa dengan para masyayikh untuk mengambil ilmu, mengambil barokah. Karena rihlah fi talabil hadis tak dapat kita rasakan bagaimana rihlah fi talabil hadis kalau tidak kita mengambil. Yang kedua, bahwa di situ barulah nampak adanya adalah wadhab. Karena kita ketemu dengan guru, tak mungkin kita ambil riwayat dari dia kalau kita tidak tahu, kita tidak yakin guru itu adalah wadhab. Jadi yang selama ini orang mengatakan syarat mengambil hadis mesti ada ittisalus sanad, adalatul rawi, dhabtur rawi, salamatun minasyudzuz, salamatun minal ilal, itu hanya terwujud ketika kita mengambil dari guru. Lalu kemudian yang ketiga, yang pertama tadi subutul liqa wal mu'asarah, yang kedua adalatul rawi wa dhabtur rawi, yang ketiga bahwa kita sedang menjaga sanad. Al-isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa, kata Imam Abdullah bin Mubarak. Kalaulah bukan ada sanad, semua orang akan bicara menurut dia. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Menurut saya dengan belajar kepada guru, kita tidak hanya sekedar mengambil ilmunya, bagaimana cara beliau mengajar, bagaimana cara beliau menyebut nama-nama, bagaimana cara beliau membaca ayat, bagaimana. Oleh sebab itu ulama zaman dulu amat sangat mengecam suhufi, karena mengambil ilmu dari suhuf, bukan mengambil ilmu dari guru. Bahkan dulu orang yang mengambil ilmu, oleh sebab itu di antara martabat at-tahammul wal ada, yang paling rendah adalah al-wijadah. Al-wijadah. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, zaman dulu orang mesti datang bersimpuh meminta kepada syekh, hari ini kita dimuliakan, dihormati. Lalu kemudian yang paling penting dari itu semua adalah barokah syekh. Saya datang kemari mau mengambil barokah dari tuan guru. Tak terhitung berapa kali tangan tuan Syekh Ahmad Marwazi bin Siddiq Al-Batawi Al-Makki bersalaman dengan Musnidul Asr, Musnidul Dunia, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Maka kita tak berjumpa dengan beliau, wafat tahun 1990, saya baru kelas 6 SD. Nasib kurang baik, lahir jauh dari kota Makkah, 9 jam naik pesawat. Andai lahir di Makkah waktu itu pun belum tentu juga jumpa, dan andai jumpa pun belum tentu juga dapat mengambil riwayat. Maka hari ini kita mengambil barokah dari guru. Saya sudah lama
melihat zawiyah Raudhah, bukan dari pandangan batin, dari medsos. Ini mimbar nih, maka tadi pertama saya masuk, ini pertama saya lihat. Saya lihat di sini duduk Syekh Yusri Jabr. Saya lihat di sini duduk Syekh Abdul Mu'in bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Saya lihat duduk di sini kibar ulama. Makanya tadi saya tanya, ya Syekh, nanti dalam waktu dekat siapa lagi tokoh yang akan datang? Ternyata Syekh Al-Doktor Usamah Al-Azhari. Masya Allah, ulama besar dari Al-Azhar. Saya amat sangat merasa senang dengan adanya Zawiyah Raudhah. Kenapa? Karena pencinta-pencinta ilmu yang haus dengan sanad, yang mencari ulama-ulama besar, dia tidak lagi pusing mencari. Karena ulama-ulama dulu itu zuhud, mereka itu tak mau menampakkan diri, maka datanglah Zawiyah Raudhah menampakkan mereka. Zawiyah Raudhah insya Allah menjadi Ka'batul Ulum. Jadi kiblat kita tetap Ka'bah. Ka'batul Ulum, Ka'batul Isnad. Para masyayikh datang kemari untuk mengambil as-sanadul ali. Bagaimana dulu ketika mereka dari Andalus datang kepada Imam Malik bin Anas, walaupun riwayat sudah banyak, tapi Imam Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi mengambil as-sanadul ali datang ke Imam Malik di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Begitu juga di masa akan datang insyaallah para tulabul ilm, para al-bahithun tak mencukupkan hanya menulis skripsi, tak hanya sekedar menulis tesis dan disertasi, tapi kembali kepada manhaj metode belajar Islam yang asil, yaitu at-talaqqi, al-musyafahah, al-muqabalah, al-mu'aradah. Lalu kemudian insyaallah akan bangkitlah barakah-barakah ahli sunnah wal jamaah. Kalaulah semua umat Islam belajar melalui sanad, maka dapat diyakini bahwa pasti semuanya sekarang berakidah Asy'ari. Kenapa begitu? Karena yang tertulis merah di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asy'ari. Setelah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, Al-Asy'ari. Jadi kalau ada orang hari ini menolak Asy'ari, berarti dua rawi ini majruh menurut dia. Dimasukkannya dua rawi tersiqah ini dalam al-majruhin wal matrukin. Lalu sanad dia ke mana? Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habislah. Hadis mu'allaq dhaif. Oleh sebab itu maka masyaallah tabarakallah, betul kata Imam Syafi'i, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Oleh sebab itu dengan banyaknya berkembangnya kajian-kajian sanad ini, insyaallah Zawiyah Raudhah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, idza marartum bir raudhah farta'u. Jadi siapapun yang datang ke Jakarta, datanglah ke Raudhah. Wah, Ustaz Somad ngomong aja baru sekarang sampai ke Raudhah. Ana pakai wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Atawassalu bi itratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib guys, wal ashab azhariyin. Akhirnya bisalah saya bersilaturahim mengambil barokah dari Tuan Syekh Ahmad Marwazi bin Siddiq Al-Batawi Al-Makki, matta'anallahu bituli umrihi, nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, saya diterima lagi datang bersilaturahim kemari mengambil barokah-barokah ilmu insyaallah. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya hanya membaca ini saja, tidak membacakan untuk tuan-tuan sekalian, untuk jamaah yang mengikuti di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Jazakumullah Syekh. Mohon maaf mungkin ana kurang adab, tak sesuai dengan adab para masyayikh zaman dulu. Mudah-mudahan Allah mengampuni ana atas segala kesilapan. Ahsanallahu ilaikum, katsarallahu amsalakum. Jazakumullahu ahsanal jaza. Man ahsana ilaikum fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik pada kamu, balaslah. Abdul Somad Al-Fakir tak sanggup membalas. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
Mudah-mudahan Allah saja yang dapat membalas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.